Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Tetap semangat belajar meskipun kita harus belajar secara daring. Karena masa pandemi ini, tentu kita sudah bosan belajar di rumah, tapi harus tetap semangat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir untuk pertemuan hari ini ya, yang ada di Google Classroom. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan memberikan satu quotes untuk kalian sebagai penyemangat pembelajaran di pagi ini, yaitu quotes dari Abigail Adams, yang mana quotes itu berbunyi, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan, ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Jadi, Ibu harap kalian dengan tekun menyimak materi pembelajaran hari ini agar materi yang Ibu sampaikan dapat kalian manfaatkan di kehidupan kalian dan juga bermanfaat dan menjadi pengetahuan untuk kalian. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian materi terkait prosedur penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Setelah sebelumnya kita belajar terkait penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana, yang mana kita membahas tentang administrasi sarana prasarana, kemudian sistem penyimpanan dokumen administrasi sarana prasarana berdasarkan sistem kearsipan, dan juga belajar tentang jenis dokumen administrasi sarana prasarana berdasarkan klasifikasi kearsipan. Nah, di bab 8 ini juga ada materi prosedur penyimpanan dokumen administrasi sarana prasarana yang akan kita bahas hari ini. Pada materi prosedur penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana, materi pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama adalah kegiatan penyimpanan dokumen yang sesuai dengan sistem penyimpanan kearsipan. Kemudian, materi pembelajaran yang kedua yaitu prosedur melakukan penyimpanan dokumen sarana dan prasarana. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Materi yang pertama yaitu kegiatan penyimpanan dokumen yang sesuai dengan sistem penyimpanan kearsipan. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan apa saja yang termasuk kegiatan penyimpanan dokumen, kita harus tahu mengapa dalam penyimpanan dokumen itu perlu dilakukan sesuai dengan prosedur manajemen kearsipan. Jadi, dengan melakukan penyimpanan surat, file, atau dokumen yang sesuai dengan prosedur manajemen kearsipan, maka dalam kegiatan administrasi arsip seperti penemuan kembali dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, kita masuk pada kegiatan penyimpanan dokumen yang sesuai dengan sistem penyimpanan arsip. Yang pertama adalah penyimpanan kartu korespondensi, yang mana merupakan kartu yang telah diisi kolomnya sesuai dengan surat masuk atau keluar. Nah, pada alfabet yang terdapat pada kartu diberi tanda sesuai dengan kode klasifikasi yang sudah ditetapkan. Kemudian, pada penyimpanan kartu korespondensi, kartu itu disusun secara vertikal menurut kodenya. Agar kodenya terlihat dan mudah ditemukan, maka diberikan pemisah satu sama lainnya, yaitu dengan menggunakan guide atau sekat, yang mana bisa dibuat dari kertas karton yang diberi tanda alfabet. Kemudian, terdapat ketentuan tertulis yang mana kartu tersebut tidak diperbolehkan diambil atau dipinjam oleh pegawai yang tidak berkepentingan. Nah, kenapa? Karena hal tersebut dimaksudkan agar kartu tidak hilang, karena jika hilang akan sulit untuk mengetahui semua informasi terkait surat masuk maupun surat keluar. Kemudian, kegiatan penyimpanan dokumen yang kedua yaitu
penyimpanan cold batch, yang mana merupakan sistem penyimpanan yang memiliki cara penyimpanan yang agak berbeda dengan sistem filing kabinet. Nah, apa sih cara yang berbeda itu? Yaitu yang pertama, rak yang dipakai adalah rak dari kayu dengan diberi kotak-kotak sesuai dengan ukuran dosir atau folio. Dan di atasnya ditulis alfabet A sampai dengan Z sesuai dengan klasifikasi yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, dalam setiap kotak tersebut disimpan 3 buah dosir sesuai dengan kodenya. Misalkan A1, A2, A3 itu untuk menyimpan dosir A1, A2, dan A3. Nah, kemudian untuk dosir A4, A5, dan A6 itu disimpan dalam kotak di bawahnya. Nah, rak yang digunakan untuk melakukan penyimpanan cold batch ini berupa lemari yang dapat dikunci untuk pengamanannya. Kemudian, kegiatan penyimpanan dokumen yang ketiga yaitu penyimpanan surat-surat aktif. Surat-surat penting, baik surat masuk maupun keluar yang masih digunakan atau diperlukan sehari-hari, dalam konteks ini adalah aktif dipergunakan setiap harinya, disimpan dalam filing kabinet sesuai dengan kode klasifikasi yang sudah ditetapkan. Nah, surat-surat tersebut akan membentuk dosir sesuai perkembangannya. Nah, surat masuk atau keluar yang berkaitan satu sama lain akan diproses perkembangannya. Dengan demikian, perkembangan persoalan yang berkaitan satu sama lain sejak awal sampai dengan prosesnya yang terakhir akan terlihat dalam dosir tersebut. Selanjutnya, kegiatan penyimpanan dokumen yang sesuai dengan sistem kearsipan yang terakhir, yaitu penyimpanan surat-surat tidak aktif. Nah, karena menurunnya nilai penggunaan surat sehari-hari, jadi perlu dilakukan pemisahan dalam penyimpanannya. Pemisahan di sini yaitu pemisahan surat yang aktif dan sudah tidak aktif. Kemudian, pemisahan dokumen atau surat ini biasanya dilakukan setiap akhir tahun dengan diseleksi keaktifannya. Kemudian, surat yang tidak aktif akan dimasukkan ke dalam box khusus, kemudian disimpan dalam rak yang ada pada unit kearsipan atau pusat arsip. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu prosedur penyimpanan dokumen sarana dan prasarana. Nah, dalam prosedur penyimpanan dokumen sarpras, ada beberapa prosedur yang harus kita taati dalam melakukan penyimpanan dokumen tersebut. Nah, prosedurnya apa saja sih? Langkah yang pertama adalah melakukan pencarian informasi mengenai barang yang masuk. Nah, informasi ini bisa didapatkan melalui email, telepon, SMS, atau media lainnya dengan jangka waktu tertentu. Maksudnya di sini adalah biasanya dalam perusahaan, jika melakukan pengadaan barang, saat barang yang dibutuhkan akan dikirim oleh produsen atau tempat kita memesan, pasti dari pihak pengirim atau produsen akan mengirimkan surat bahwa barang yang dipesan sudah dikirimkan atau akan dikirim pada tanggal yang ditetapkan. Nah, informasi ini juga bisa didapatkan ketika barang yang akan masuk sudah tiba di gudang. Aturan mengenai batasan waktu penerimaan informasi sangat bergantung pada aturan yang dibuat oleh masing-masing pengelola. Ada beberapa pengelola yang mensyaratkan untuk informasi mengenai barang yang akan masuk harus diterima minimal 1 hari sebelumnya, atau juga ada yang tidak memberikan batas waktu tertentu. Nah, hal-hal tersebut itu akan berkaitan dengan proses pengaturan. Kemudian, langkah yang kedua yaitu memastikan barang yang akan masuk sudah siap diterima. Nah, kesiapan di sini berkaitan dengan sumber daya manusianya, kemudian perlengkapannya, peralatan yang dibutuhkan untuk menangani barang yang masuk, serta lokasi penempatan barang yang akan masuk. Langkah yang ketiga yaitu menerima barang masuk.
Nah, penerimaan barang itu terjadi di hari H, yaitu hari di mana barang sudah tiba. Nah, hal yang perlu dipersiapkan saat penerimaan barang adalah checklist barang yang masuk. Misalnya dengan detail nama barang, kode barang, jumlah, ukuran, volume, dan berat. Maka, daftar barang ini bisa dijadikan sebagai dokumen checklist barang. Nah, pastikan juga bahwa ada petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan berdasarkan dokumen tersebut. Lalu, langkah yang keempat atau langkah terakhir adalah proses pembuatan dokumen serah terima barang. Nah, pembuatan dokumen serah terima barang itu merupakan proses terakhir dalam proses penerimaan barang yang masuk. Nah, dokumen serah terima barang ini sangat penting karena di dalamnya terdapat informasi detail mengenai barang masuk tersebut. Nah, beberapa informasinya itu seperti informasi siapa pembawa barangnya, kemudian informasi nomor surat sebagai referensi barang masuk, kemudian waktu seperti tanggal dan jam barang tiba, kemudian waktu barang mulai dibongkar, kemudian waktu barang selesai dibongkar, kemudian juga detail barang yang diterima seperti kode barangnya, jumlahnya, volume, beratnya, terus juga kondisi barang yang diterima, dan juga petugas yang menerima barangnya. Nah, dokumen ini akan ditandatangani oleh pembawa barang yang dilengkapi dengan nama, nomor telepon yang bisa dihubungi, bisa juga ditambah dengan email, dan dilengkapi dengan fotokopi dari identitas pembawa barang tersebut. Baik, itu adalah materi terkait prosedur penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. Nah, dari materi tersebut dapat kita simpulkan, dengan melakukan penyimpanan surat, file, atau dokumen yang sesuai dengan prosedur manajemen kearsipan, maka kegiatan administrasi arsip seperti penemuan arsip kembali dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Kemudian, kegiatan penyimpanan dokumen yang sesuai dengan sistem penyimpanan kearsipan itu ada penyimpanan kartu korespondensi, penyimpanan secara call batch, kemudian penyimpanan surat aktif, dan penyimpanan surat-surat tidak aktif. Kemudian, prosedur yang harus ditaati dalam melakukan penyimpanan dokumen sarana prasarana itu ada 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu melakukan pencarian informasi mengenai barang yang masuk. Kemudian, langkah yang kedua memastikan barang yang akan masuk sudah siap diterima. Langkah ketiga adalah menerima barang masuk. Dan langkah terakhir adalah proses pembuatan dokumen serah terima barang. Baik, itu adalah penjelasan terkait materi hari ini yang sudah Ibu jelaskan. Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran di Google Classroom yang sudah Ibu upload. Dan mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.